Selamat siang buat adik kami semuanya. Kita lanjut pembelajaran kita. Pelajaran yang ke-5 yang judulnya Keluarga, Tugas dan Fungsi Keluarga. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran ini, saya harap semua kalian sehat dan tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan terutama tetap memantau, memperhatikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, sehubungan dengan pelajaran kita ini, ada 3 hal yang kalian perlu diskusikan, atau untuk sementara ini masing-masing menyelesaikan 3 pertanyaan tersebut yang sudah tertera di layar. Yang pertama, seperti apa keluarga itu bagi anak kami? Yang kedua, sebutkanlah siapa saja anggota keluarga yang tinggal di rumah denganmu, selain ayah, ibu, saudara kandungmu. Jika ada, jelaskan mengapa mereka tinggal bersama di dalam rumahmu. Yang ketiga, sebutkanlah masalah-masalah yang sering muncul dalam relasi agar anggota keluargamu di rumah. Nah, ini 3 hal ini untuk dikerjakan setelah menyelesaikan pelajaran ini. Baik, kita akan lanjut. Ya, pertama kita lihat dulu definisi dari keluarga. Nah, kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keluarga itu berarti ibu, bapak, beserta anak atau seisi rumah. Nah, pengertian ini mengacu pada aspek yang namanya antropologis. Apa itu? Yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan istilah rumah tangga. Nah, itu harus bisa dipahami pelajaran selanjutnya. Mengapa berbeda? Karena rumah tangga lebih bersifat material, ekonomis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja, ya, kebutuhan sandang pangan, dan banyak hal lagi. Nah, meskipun keluarga didefinisikan sebagai secara berbeda, namun ada kesamaan antara keluarga dan rumah tangga. Terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda. Nah, kesamaan itu mencakup ciri-ciri pokok, yaitu pertama, keluarga merupakan kelompok. Tadi ayah, ibu, anak, atau seisi rumah, atau persekutuan sosial yang paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ikatan darah. Itu bisa disebut perkawinan, atau juga yang untuk zaman modernisasi sekarang ada adopsi. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Ya. Itu yang 3 hal ciri pokok, ya, yang membedakan atau rumusan yang berbeda. Lalu kita lihat, kira-kira ada berapa fungsi keluarga itu? Nah, di sini saya akan buat ada 9 fungsi keluarga yang sudah ada atau sedang ada di rumah masing-masing atau berlaku di tempat kita. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Apa itu? Fungsi biologis ini berhubungan dengan suami istri, ya, yang menikah lalu mempunyai keturunan, anak, lalu memberikan kebutuhan gizi keluarga, setelah itu memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Ingat, biologis, fungsi biologis selalu berkaitan dengan yang namanya pernikahan, keturunan, dan merawat keluarga secara fisik. Yang kedua adalah
Fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial? Berhubungan dengan kepribadian anak. Yang dimaksud di sini adalah memperkenalkan pola tingkah laku. Pola tingkah laku yang dimaksud sikap, ya, keyakinan, cita-cita, dan nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Jadi keluarga itu memiliki fungsi untuk mendidik anak seusia kalian juga untuk memiliki tingkah laku yang sopan, tingkah laku yang diterima oleh banyak orang, juga memiliki iman atau keyakinan yang lebih kokoh. Terutama juga keluarga memiliki fungsi secara sosial untuk bagaimana kamu bersosial di tetangga, di sekolah, dan teman-teman yang lain. Yang ketiga adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini adalah ada hubungannya dengan rasa. Misalnya orang tua memiliki tugas tanggung jawab adalah memberikan rasa kasih sayang kepada anak. Nah, banyak sekarang ini anak-anak yang kurang membutuhkan rasa kasih sayang, sehingga sering sekali anak belum paham betul dalam menyelesaikan suatu konflik dalam batin, mencari di luar sesuatu yang menyenangkan hatinya. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak seusia kalian, bahwa orang tua memiliki tugas dalam memberikan rasa kasih sayang. Supaya apa? Supaya anak itu, keluarga itu nyaman di dalam rumah, dan sesuatu yang hal yang dibutuhkan yaitu perhatian dan rasa aman tercipta di rumah. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi edukatif. Ini pasti kalian adik-adikku tahu, edukatif pasti hubungannya dengan pendidikan. Nah, untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangan serta menyekolahkan anak, memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai bakat dan minat anak. Nah, itu fungsi keluarga. Jadi sering ada di keluarga itu orang tua sudah melihat mulai kecil bahwa kalian itu sepertinya ada bakat ke sini, ada kemampuan ini. Nah, itulah di keluarga itu ada fungsi edukatif. Juga memberikan pendidikan sejak dini. Yang pertama adalah dari rumah. Fungsi religius. Nah, ini berhubungan dengan ketuhanan, ya. Fungsi ini mendorong seluruh anggota, ya, bukan hanya seorang anak, tapi seluruh, ada ayah, ibu, dan anak, menjadi insan yang agama, yang takwa kepada Tuhan, serta menunjukkan perilaku nilai agama. Nah, bahwa dituntut di keluarga itu ayah dan ibu, anak memiliki persekutuan yang berkelanjutan atau terus menerus, supaya anak ini atau supaya seorang keluarga itu memiliki kehidupan yang perilaku yang menunjukkan nilai-nilai agama yang ada terlihat atau terpancar di keluarga itu. Nah, fungsi protektif ini pastinya bertujuan dengan memberikan perlindungan secara fisik, ya, ekonomis maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Nah, keluarga memiliki fungsi ini, ya, artinya memberikan perlindungan secara fisik, ya, menjaga kesehatan, ya. Ekonomis, yaitu orang tua bekerja, memberikan kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan yang lain, maupun psikologis. Lanjut kita masuk ke fungsi rekreatif. Nah, ini fungsi tujuannya untuk mencari hiburan, juga memberikan suasana yang segar, gembira di lingkungan keluarga. Apa maksudnya ini? Keluarga sangat disarankan untuk memiliki atau mempunyai suatu rencana mencari hiburan, agar suasana segar, gembira sangat diperlukan di suatu keluarga itu. Fungsi ekonomis. Apa itu? Berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber penghasilan. Orang tua bekerja keras, orang tua berusaha keras untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk pendidikan kalian, kebutuhan kalian, sekolah kalian, dan juga untuk masa depan memenuhi kebutuhan keluarga. Tuh,
tugas keluarga. Kemudian fungsi status sosial. Ini keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak karena giliran anggota biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Maksudnya adalah, nah, kalau orang tua kita terpandang atau orang tua kita memiliki keluarga kita seorang yang bisa dicontoh, maka anak-anak itu harus meneruskan atau meningkatkan satu sosial keluarga yang baik. Tapi kalau keluarga kita itu ibaratkan tidak ada segi negatifnya, maka kita harus membuat sesuatu yang baru, yaitu hubungan yang baik yang perlu ditingkatkan sehingga orang lain bisa melihat, oh ini keluarga adalah patut untuk dicontoh gitu. Lalu kita masuk ke fungsi keluarga dari perspektif iman Kristen. Oke, ini kita lihat dari yang pertama bahwa sebagai teman sekerja Allah, ini dalam Kejadian 1:28, dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Maksudnya adalah dalam Kejadian 1:28 manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Ya. Artinya merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Tujuannya untuk apa? Menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk sesama dan juga alam. Nah, setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan relasi yang baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam. Ini dalam perspektif iman Kristen bahwa keluarga itu adalah teman kerja Allah, memelihara sesama dan juga memelihara alam. Ada 2 poin yang harus kalian ingat di sana. Yang selanjutnya adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang mendahului peran keluarga. Oke. Jadi lembaga yang pertama yang di Alkitab adalah lembaga yaitu keluarga. Kemudian dalam pendidikan kepada anak. Yang utama berarti belum ada lain yang mengungguli peran dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan bentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, di yang pertama dalam disebutkan di sini, yang paling penting adalah bagaimana di satu keluarga, di tempat keluarga kalian, adikku, mendahulukan atau mendahului sesuatu peran penting orang tua memberikan pendidikan sejak dini di keluarga. Bagaimana nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristen, ya. Bagaimana seharusnya bertutur kata, bagaimana seharusnya bersosial, bagaimana seharusnya menghormati orang tua yang lebih tua, menghormati guru, kemudian menghormati ilmu, kemudian menjaga pola pikir, menjaga hati, dan semuanya akan diberikan dalam pendidikan di rumah. Nah, seperti di sini ada gambar ini, ya, ada yang beribadah, ada yang sekolah, tertawa, senyum, berkreasi. Itu akan merupakan pendidikan yang pertama awal di rumah.